Kompak, Baradae dan Bribka Riki menjawab soal pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo. Dengan lantang, begini kata Baradae dan Bribka Riki. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan waktu Anda sejenak untuk mendoakan agar kasus penembakan Brigadir J segera terpecahkan. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut Bribka Riki dan Baradae tidak menyaksikan dugaan pelecehan seksual secara utuh yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri, istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Menurut Taufan, pada saat itu Bribka Riki dan Baradae hanya mendengar teriakan dari Putri yang membuat Baradae langsung turun untuk melihat kondisi di bawah. Dugaan pelecehan misalnya, itu kan Riki dan Baradae tidak menyaksikan. Dia hanya mendengar teriakan dari ibu itu. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi. Berarti saksi hidup yang ada hanyalah ibu Putri, ujarnya. Jadi, kita tidak bisa meng-cross-check itu sampai nanti kita menemukan berbagai bahan-bahan lain, misalnya digital forensik, komunikasi di antara mereka. Tapi, sementara dari keterangan yang ada sekarang, kita belum bisa menyimpulkan apa sebetulnya peristiwa yang terjadi. Itu problem yang paling krusial, sambungnya. Diketahui, sejumlah ajudan dan ART Irjen Ferdi Sambo datang ke kantor Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan istri Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati menjadi salah satu saksi kunci untuk bisa mengungkap kasus dugaan pelecehan yang diduga telah dilakukan Brigadir J. Dugaan pelecehan seksual yang ada siapa? Hanya ibu Putri yang dapat memberikan keterangan, kata Ahmad Taufan pada Selasa 2 Agustus 2022. Dugaan adanya pelecehan seksual yang dilaporkan tersebut, Taufan juga cukup logis apabila ada keinginan untuk mengungkap kasus ini. Ahmad Taufan mengatakan, bisa saja dengan adanya pelecehan, lalu jadi pemicu terjadinya baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Kini satu-satunya orang yang bisa dimintai keterangan atau saksi kunci dari adanya dugaan pelecehan seksual memang hanya Putri Chandrawati. Riki dan Baradae tidak menyaksikan. Mereka hanya mendengar teriakan dari ibu tersebut. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi. Berarti saksi hidup yang ada hanyalah ibu Putri, tutur Taufan. Sampai saat ini pihak Komnas HAM juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Ferdi Sambo tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi psikis Putri Chandrawati yang masih belum sepenuhnya pulih karena trauma. Karena masalah psikologis, dengan LPSK juga belum menyelesaikan prosedurnya, maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa. Apakah itu benar terjadi atau tidak? Paparnya. Sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik mengatakan adanya kemunculan sosok ajudan Ferdi Sambo yang lain, yakni Bribka Riki. Riki disebut juga bisa menjadi sosok penting yang menjadi saksi dari terjadinya insiden baku tembak di rumah Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Bahkan Riki juga sudah memberikan keterangannya di kantor Komnas Nasional Hak Asasi Manusia HAM Jakarta Pusat Selasa 2 Agustus 2022 kemarin. Saat insiden baku tembak, Riki diketahui telah menyaksikan juga meski hanya sebagian dan tidak full. Riki hanya menyaksikan sebagian, tidak secara keseluruhan, ucap Taufan di kantor Komnas HAM. Soal dugaan pelecehan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, Riki mengaku mengetahuinya. Akan tetapi, dia tidak tahu persis apakah pelecehan itu benar-benar terjadi atau tidak. Dugaan pelecehan itu kan Riki dan Baradae tidak menyaksikan. Dia hanya mendengar teriakan dari ibu Putri, tidak tahu teriakan kenapa, paparnya.
Alumni Universitas Sumatera Utara itu menyebut bahwa keterangan ajudan Ferdy Sambo mengatakan sangatlah penting karena kamera CCTV yang sudah rusak. Ini karena ada kerusakan atau tidak berfungsinya CCTV. Jadi ini semua masih menurut mereka, ujar Taufan. Kami mengumpulkan keterangan, misalnya soal tembak-menembak dari saudara Baradae, tambahnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.